Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi dalam katekese singkat Paroki Santo Yosef. Tema katekese pada hari ini adalah Sakramen Tobat. Saudara-saudari, Sakramen Tobat menjadi sakramen yang penuh belas kasih, di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaharui hubungan kita dengannya. Selain itu, Sakramen Tobat adalah tanda nyata dari kasih Allah yang selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bertobat dan kembali kepadanya. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil, Yesus menunjukkan betapa besar kerahiman Allah terhadap mereka yang berdosa. Sebab tertulis, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Tertulis dalam Injil Lukas 15 ayat 7. Selain itu, kisah tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Injil Lukas juga menggambarkan bagaimana Allah selalu menerima kita kembali dengan kasih dan pengampunan. Sama seperti seorang ayah yang tidak melihat bagaimana kelakuan anak bungsunya yang pergi dan berfoya-foya, ia kembali menerima anaknya di saat anaknya sudah bertobat dan tahu kesalahannya, serta menyesal akan semua yang sudah dilakukannya. Saudara-saudari terkasih, menurut ajaran Gereja Katolik, Sakramen Tobat memiliki 4 unsur utama yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menerima rahmat pengampunan. Yang pertama ialah penyesalan atas dosa. Hal ini berarti seseorang dengan tulus menyadari kesalahannya dan menyesal telah menjauh dari Allah. Penyesalan ini bisa saja bersumber dari cintanya kepada Allah atau disebut dengan penyesalan sempurna, atau dari rasa takut akan hukuman akibat dosa yang diperbuat, ataupun penyesalan tidak sempurna. Yang kedua adalah pengakuan dosa kepada imam. Saudara-saudari, Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa ketika ia bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Tertulis dalam Injil Yohanes 20 ayat 22-23. Oleh karena itu, dalam Sakramen Tobat, kita perlu dengan jujur mengakui dosa-dosa kita kepada imam, karena imamlah yang menjadi penerus para rasul dan yang bertindak dalam pribadi Kristus. Yang ketiga adalah melakukan penitensi sebagai tanda pertobatan. Penitensi ini bisa saja berupa doa, perbuatan baik, atau tindakan-tindakan lain yang diberikan oleh imam untuk membantu kita memperbaiki diri kita dan menebus akibat dosa kita. Dan yang keempat adalah absolusi. Absolusi merupakan pengampunan yang diberikan oleh imam dalam nama Kristus. Saat imam mengucapkan doa absolusi, maka semua dosa kita sudah diampuni dan kita dipulihkan serta kembali persahabatan dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, Sakramen Tobat adalah jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang Katolik wajib mengaku dosa setidaknya sekali dalam setahun. Namun, sebaiknya kita lebih sering menerima sakramen ini agar hati kita selalu bersih dan siap menerima rahmat Tuhan dengan penuh. Saudara-saudari, kita juga sebagai umat beriman diajak untuk tidak takut ataupun malu menerima sakramen tobat, karena Allah selalu siap mengampuni apapun kesalahan kita, asalkan kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Maka saudara-saudari, marilah kita menjadikan sakramen tobat sebagai bagian dari perjalanan hidup iman kita, agar kita selalu hidup dalam kasih dan rahmat Tuhan. Amin.